Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugas hari ini dengan penuh tanggung jawab. Pada hari ini Bu Dini akan masuk materi, yaitu subtema 3 PB-nya PB1. Subtema 3 PB-nya PB1. Pada materi ini yang akan Bu Dini jelaskan yaitu 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, matematika, sama SPDP. Nah, untuk bahasa Indonesia tujuannya yaitu anak-anak kesemuanya setelah mempelajari ini, anak-anak kesemuanya masih bisa memahami bagaimana cara membuat peta konsep atau peta pikiran dalam sebuah wacana atau bacaan. Nah, yang akan dibuat nanti peta konsep itu adalah dalam sebuah surat. Jadi kita nanti membaca surat, nanti kita buat peta konsepnya atau peta pikirannya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam surat, dalam bacaan surat ini. Yang kedua, dengan kita mempelajari bilangan pecahan dan campuran, kita juga dapat menyelesaikan hitungan penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama, Jadi kita dapat menyelesaikan bilangan penjumlahan dengan yang berpenyebut yang sama. Dan yang ketiga, dengan materi hari ini, anak-anak kesemuanya akan bisa membuat sebuah poster dengan temanya bebas, dengan temanya misalnya tema kebersihan atau tema lingkungan hidup atau tema hemat energi atau hemat biaya. Nah, itu dapat membuat sebuah poster ya, digambar. Jadi nanti anak-anak bisa membuat posternya digambar di buku gambar ya. Nah, nanti akan kita pelajari, akan Bu Dini jelaskan materi-materi yang tadi. Sebelum kita memulai dan Bu Dini memberikan materi, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan kepercayaannya kita masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku semuanya kalian buka buku temanya, buku tema 5. Buku tema 5, halaman PB-nya adalah subtema 3, PB-nya PB1, yaitu surat. Nah, surat ya. Nah, ini surat. Nah, si Made ini mendapat surat dari sahabat penanya, dari Madura. Jadi Made ini mendapat surat dari sahabat penanya. Nah, sekarang Bu, apa itu sahabat pena dulu? Sahabat pena itu adalah sahabat yang dekat dengan kita tapi jauh. Itu sahabat dari kecil kita dulu, tapi sekarang dianya sudah pergi jauh atau mengikuti orang tuanya tugas ke luar kota. Nah, karena kesibukannya masing-masing, karena tidak bisa tidak bisa berkomunikasi secara langsung, makanya dibuatlah surat melalui pena. Dia kan nulis tuh melalui pena, namanya sahabat pena. Nah, sekarang karena zaman sekarang ini sudah canggih, elektroniknya sudah semakin maju, kita kadang kita tidak perlu lagi membuat surat. Cukup dengan video call aja dengan teman kita atau sahabat kita yang di daerah, di luar negara, di luar negeri. Nah, itu cukup dengan video call. Nah, tetapi kita juga saat ini harus tetap bisa membuat surat. Nah, ya. Jadi membuat surat itu. Jadi sebelum kita membuat peta konsep atau peta pikiran dari sebuah surat, kita harus tahu dulu bagaimana cara membuat surat. Ya. Ini Bu akan jelaskan ya, cara membuat surat pribadi. Nah, ini namanya surat pribadi. Kenapa ini dikatakan surat pribadi? Karena dari teman ke teman ya, karena sama sahabat. Yang pertama itu yang harus kita buat itu pasti tanggal surat. Nah, ya, yang mana Bu Dini yang tanggal surat? Nih, tanggal surat. Ini lihat tanggal surat. Nah, ini tanggal surat. Kita buat tanggal suratnya, ya. Nah, sudah kita buat tanggal suratnya. Yang kedua, kita buat tujuan surat. Nah, tujuan surat yang mana Bu Dini ini? Untuk siapa kalian buat surat? Untuk sahabatku Made. Nah, jadi untuk sahabatku Made. Jadi misalnya kalian mau bersurat untuk sahabatku siapa gitu ya, atau untuk sahabatku tersayang di Sekayu, atau untuk sahabatku tercinta boleh ya. Nah, itu namanya tujuan surat mau kemana. Nah, setelah tujuan surat, kalian baru membuat yang namanya isi surat. 3 isi surat. Nah, isi surat ini dibagi menjadi 3 lagi, yaitu pembuka surat, ini inti surat, ini bentuk surat. Nah, Bu, yang pembuka surat itu yang bagaimana Bu? Pembuka surat itu kayak gini.
Hai Made, nah, bagaimana kabarmu dan keluarga? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, itu adalah pembuka surat. Jadi kita nanya kayak kita kalau nelpon, halo, apa kabar? Aku di sini baik-baik. Oh ya sama aja. Mana kabar mamanya? Nah, jadi kita menanyakan kabar dulu. Ya, itu namanya pembuka surat. Kalau ya itu namanya pembuka surat. Jadi kita sudah menanyakan. Jadi setelah itu kita pakai lagi, oh iya, nah itu namanya pembuka surat. Jadi Made sahabatku, beberapa waktu yang terjadi gempa bumi di daerahku, banyak rumah yang rusak dan robohan, terutama di daerah Gayam Sapudi, sebuah kota di Kabupaten Sumeneb. Nah itu masih pembuka surat. Dia mau membuka sebuah pembicaraan sama temannya. Nah kita sekarang masuk ke inti surat. Inti surat itu bagaimana? Kita mulai menceritakan keadaan apa tuh yang akan kita bicarakan yang di awal tadi. Untuk menuju pulau itu diperlukan waktu 3 jam dari daratan pelabuhan Kali Anget menuju Pelabuhan Gayam. Transportasi yang digunakan adalah perahu dari kayu yang bermuatan sekitar 200 penumpang. Perahu hanya boleh berlayar saat cuaca bagus. Jika cuaca sedang buruk, misalnya hujan disertai angin dan ombak yang tinggi, perahu ini tidak boleh melakukan pelayaran. Aku dan teman-teman melakukan penggalangan dana untuk membantu para korban di Pulau Sapudi. Salah satu korban meninggal masih anak-anak seperti kita. Aku kasihan sekali. Apakah kamu juga mau membantu mereka? Aku tunggu surat balasan darimu. Nah, ini jadi aku tunggu surat balasan darimu itu sudah penutup surat, sudah penutup surat. Nah, ya inti suratnya tadi yang mana? Ini dia menceritakan bahwa ke pulau itu 3 jam naiknya seperti ini, keadaan cuacanya kalau lagi bagus boleh berlayar, kalau tidak bagus tidak bisa. Di sana sudah ada anak-anak yang meninggal dan butuh bantuan dana. Nah, intinya di sana dia meminta bantuan dana dari temannya Titus. Nah, sudah itu adalah inti suratnya. Jadi yang penutup suratnya aku tunggu ya surat balasannya, itu penutup suratnya. Sudah penutup surat, baru yang keempat itu adalah salam penutup. Nah, kalau sudah ada tanggal, ada tujuan, ada salam penutup, salam sayang dari sahabatmu. Nah, itu namanya salam penutup ya. Nah, nanti ya tugas kalian anak-anakmu semuanya, kalian nanti ya membuat surat sama sahabat pena kalian, terserah sama-sama siapa, isinya pun juga terserah bebas. Isinya bebas. Dikumpulnya kapan? Dikumpulnya pada saat kalian mengumpulkan buku tema ini. Buku tema ini. Jadi ngumpulnya kapan surat itu? Kumpulnya surat itu yaitu pada saat kalian mau mengumpulkan buku tema ini. Nah, buat surat sama sahabatnya, temanya bebas, isinya pun bebas ya. Temanya pun bebas. Nah, untuk tugas yang akan kalian kirim di Classroom itu adalah menjawab pertanyaan ini yang ada sesuai dengan bacaan di surat. Nah, ya, kalian buat aja ini pertanyaan ini yang ada sesuai dengan bacaan di surat. Jadi, pertama yang kalian buat itu adalah surat pribadi atau menulis surat kepada sahabat pena, kepada sahabatnya bebas, pada siapa aja. Isinya bagaimana Bu? Isinya bebas tentang apa aja, tidak harus sama seperti di buku, tidak harus menceritakan tentang bencana alam di daerahnya, pokoknya bebas ya. Mana yang kalian suka, kalian tulis, kalian kumpulkan nanti setelah pada pengumpulan buku tema. Jangan lupa unsur-unsurnya, ada tanggalnya dulu, sudah itu ada tujuan suratnya sama siapa, ada isi suratnya apa aja terdiri. Jangan lupa ada 4 komponen ini adalah salam penutup. Nah, oke anak-anak semuanya ya. Nanti kalian jawab pertanyaan ini. Apabila kalian sudah bisa menjawab pertanyaan ini, berarti kalian sudah bisa membuat peta konsep atau peta pikiran dalam sebuah surat. Nah, peta konsep atau pikiran dalam sebuah surat itu sudah diajarkan ke materi yang sebelumnya, yaitu PB5 dan PB6 pada subtema 2 ya. Nah, hampir sama cara membuat peta konsepnya. Oke anak-anak semuanya, nanti ya. Jadi yang dikumpul di Classroom yang mana begini, halaman 103, yaitu menjawab pertanyaan yang sesuai dengan isi surat. Nah, kalian juga ibu berikan tugas yaitu membuat surat kepada sahabat pena yang isinya bebas. Nah, oke ya. Kumpulnya kapan? Nanti kumpulnya pada saat buku temanya dikumpulkan juga, pada saat terakhir kita kumpul. Jadi jangan lupa. Jadi kalau sudah dibuat suratnya boleh dinecis di buku temanya. Jadi supaya nggak lupa. Oh, ini tugasnya dari begini sudah selesai. Jadi tugas yang ada nanti yang dinecis di sini itu banyak ya. Jangan lupa ya tadi ya. Yang materi-materi jangan lupa. Jadi yang tidak dikumpul di Classroom itu dinecis di sini. Yang tidak dikumpul di Classroom itu dinecis di buku temanya, karena buku temanya mau dikumpul dan mau diperiksa ya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian paham ini, maka Ibu Dini akan menjelaskan materi tentang penjumlahan bilangan pecahan campuran yang berpenyebut sama.
Oke ya. Oke, penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Caranya itu mudah sekali. Nanti juga ada penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut tidak sama, itu lain lagi ya. Nah, sekarang kita dengan berpenyebut yang sama. Penjumlahan bilangan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, oke ya, penyebutnya sama. Bu, yang mana penyebut itu? Begini ulangi lagi. Ini misalnya bilangan pecahan ya, 1/3. Ini pembilang, ini penyebut. Nah, berarti yang ini yang sama, berpenyebut sama. Nah, berarti bukan pembilangnya yang sama ya nak ya, penyebutnya berarti angka yang di bawah. Jadi yang berpenyebut sama. Kita ke contoh soal nomor 1. 1/5 ditambah 3/5. Nah, kalau berpenyebut sama, kalau dia berpenyebut sama, yang dijumlahkan hanya bilangan atas saja. Jadi hanya bilangan atas saja yang dijumlahkan. Yang di bawahnya dijumlahkan tidak begini, tidak usah. Nah, ingat ya, yang di bawah tidak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya yang bilangan atas. Jadi 1 tambah 3, 4/5. Jadi yang ini tidak dijumlahkan. Penyebut tidak dijumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya saja. Udah? Oke, pasti nanti ya. Mudah sekali. Sekarang juga lagi contoh nomor 2. Misalnya 2/8 ditambah 3/8. Nah, 2 tambah 3, 5/8. Oke. Nah, sekarang kita contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga ini sedikit ya. Ya, di sini misalnya 4/3 ditambah 2/3 ditambah 5/3. Nah, nih 2/3 ditambah ya, 2/3 ditambah 5/3. Kita tambah ya, 2 tambah 5 tuh 7/3. Nah, lihat 7/3, yang angka yang atas itu lebih besar daripada angka yang di bawah. Lihat ya, 7/3, angka yang di atas lebih besar daripada angka yang di bawah. Yang ini tadi, angka yang di atas lebih kecil daripada angka yang di bawah. Ini 4, ini 5, berarti lebih kecil daripada angka yang di bawah. Kalau angka yang atasnya lebih besar daripada angka yang di bawah, ini bisa kita buat. Caranya bagaimana begini? Ini hanya sebagai tambahan ilmu aja ya. Nanti apabila ada soal yang seperti ini, kita bagi pakai ini, caranya di buku oleh-oleh. 7 bagi 5 ya, 7 bagi 3 maaf. 7 bagi 3. 3 sama seperti kita pembagian rumah. 3 kali berapa yang mendekati angka 7? 2. Oke, 2. 2 kali 3, 6. Kita kurangkan. 7 kurang 6 sisanya 1. 1 tidak usah lagi kita apa-apakan lagi. Kalau kan pakai koma. Yang 1 ini 7, 1-nya di atas, 3-nya di bawah. Nah, jadi 2, 1/3. Jadi yang 1 ini diletakkan di atas, yang 3-nya letakkannya di bawah. Berarti ini hasilnya adalah 2, 1/3. Oke? Nah, ini kalau yang atasnya lebih besar daripada yang bawah. Tetapi kalau yang atasnya lebih kecil daripada yang bawah, berarti tidak usah dikecilkan lagi seperti ini. Ini berlaku apabila yang atasnya lebih besar. Nanti apabila bertemu dengan soal itu kalau tidak AT, ya sudah ada apa. Ibu hanya memberikan ilmu aja. Siapa tahu nanti ada ya. Nah, ini caranya seperti ini. Jadi dibuat, nanti ini dikerjakan di kertas oleh-olehan, jangan di sini ya. Ini di kertas oleh-olehan. Kita bagi 7 bagi 3, 7 bagi 3, 3 kali berapa yang mendekati angka 7? 2 Bu, oke 2 kita taruh di atas. 2 kali 3, 6. 7 kurang 6 berapa? 1. Nah 1 ini tidak usah diapa-apakan kalau dia mau bilangan pecahan. Berarti 1 ini di atas, per-nya per 3. Oke ya? Nah itu untuk materi kita matematika. Nah, oke sekarang kalian kerjakan halaman 106. Nah, halaman 106 ya, halaman 106.
Kerjakan semuanya dari 1 sampai dengan 10. Banyaknya tidak banyak nak, karena cuma menambahkan aja atasnya, yang bawahnya ngikutin. Kenapa? Karena penyebutnya sama. Nah ini sama semua. Jadi yang atasnya aja yang kalian tambahkan, yang bawahnya nggak usah. Dia nggak usah ditambah, cukup langsung per 7 aja. Kalau dia per 10, dia per 10 aja. Oke ya, paham semuanya ya? Oke. Nah, itu adalah materi bahasa matematika. Nah, tadi akan begini berikan lagi materi selanjutnya, yaitu tentang SPDP. Nah, SPDP ini yaitu tentang membuat poster. Nah, ciri-ciri poster itu, yang pertama itu gambarnya menarik, tulisannya sedikit. Jadi gambarnya itu menarik, tulisannya itu sedikit ya. Jadi gambarnya itu menarik, tulisannya itu sedikit. Nah, poster itu dipasang di tempat-tempat ramai ya, untuk untuk menarik orang supaya membaca dan membujuk orang untuk melakukan sesuatu ya. Misalnya, jagalah kebersihan, ada kotak sampah, buat jagalah kebersihan. Nah, nanti kita bahas lagi SPDP-nya. Itu hanya sebagai gambaran awal aja dari Bu Dini, bahwa poster itu adalah ciri-cirinya. Yang pertama ada gambarnya menarik, tulisannya tidak terlalu panjang ya. Dia gabungan antara gambar sama tulisan, tapi yang didominankan itu adalah gambarnya. Jadi gambarnya besar, tulisannya hanya satu, jagalah kebersihan. Nah, tapi gambarnya enak. Nah ya, nanti akan ada tugas selanjutnya tentang poster, tapi belum sekarang saat. Begini hanya memberikan materi penjelasan awal aja untuk hari ini ya. Oke anak-anakku semuanya, itu aja materi dari Bu Dini. Semoga materi hari ini bisa kalian pahami dan bisa kalian mengerti. Apabila tidak mengerti, boleh diulang lagi untuk video Bu Dini di YouTube. Dan jangan lupa di like, subscribe ya, agar Bu Dininya tambah semangat membuat videonya. Oke anak-anakku semuanya, akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.